Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Asikin. Saya akan menjadi moderator untuk presentasi kali ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sistem retur penjualan. Anggota kelompok kami adalah Mas Rizda Diana, Khojar Adandra, Selvia Athena, Fahrul Asikin, Juniarti, dan Rosi. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengerti apa itu retur penjualan? Baiklah, retur penjualan adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen kepada pemasok dengan alasan barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau terjadi kerusakan pada barang yang diterima. Apa saja sih penyebab terjadinya retur? Di sini kami telah menampilkan 4 penyebab terjadinya retur, yaitu yang pertama adalah pelanggan tidak puas dengan produk yang diterimanya. Yang kedua, pelanggan salah memesan produk atau ukuran. Yang ketiga, penjual salah mengirimkan ukuran produk. Dan yang keempat, produk rusak atau cacat. Untuk penerimaan di situ ada pelanggan. Proses dimulai ketika pelanggan mengajukan pengembalian barang atau retur. Retur bisa terjadi karena berbagai alasan seperti barang cacat, salah kirim atau tidak sesuai pesanan. Selanjutnya, menyiapkan slip retur. Setelah pelanggan mengajukan retur, pihak terkait, misalnya bagian administrasi atau customer service, menyiapkan slip retur. Slip retur ini berisi informasi seperti nama pelanggan, nomor faktur atau pesanan, alasan retur, detail barang yang dikembalikan seperti jumlah, jenis, kondisi. Slip retur ini berfungsi sebagai dokumen resmi untuk memproses pengembalian barang. Selanjutnya, slip retur diproses. Slip retur yang sudah disiapkan akan dicatat dan diverifikasi. Bisa jadi ada persetujuan dari bagian manajemen atau tim terkait sebelum retur diterima. Setelah disetujui, slip retur dikirim ke bagian gudang sebagai perintah untuk menerima barang yang dikembalikan. Selanjutnya, gudang menerima slip retur sebagai bukti dan instruksi untuk menerima barang retur. Petugas gudang akan memeriksa barang yang dikembalikan apakah sesuai dengan slip retur, mengecek kondisi barang apakah masih layak jual, perlu diperbaiki atau harus dibuang, mencatat barang retur ke dalam sistem inventaris untuk diperbarui. Tahap ini dimulai ketika pelanggan mengembalikan barang. Pelanggan menyerahkan slip retur yang merupakan dokumen formal yang mencatat detail pengembalian, termasuk informasi seperti nomor pesanan, tanggal pengembalian, alasan pengembalian seperti cacat, rusak, salah kirim, dan lain-lain, dan detail barang yang dikembalikan seperti nama barang, jumlah, kode barang, dan lain-lain. Slip retur ini berfungsi sebagai bukti pengembalian dan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang kedua, siapkan memo kredit. Setelah menerima slip retur yang valid, petugas penjualan atau administrasi menyiapkan memo kredit. Memo kredit ini adalah dokumen yang secara resmi mencatat pengurangan harga atau kredit yang diberikan kepada pelanggan sebagai kompensasi atas pengembalian barang. Memo kredit berisi informasi yang sama dengan slip retur, ditambah informasi penting lainnya, seperti harga barang yang dikembalikan, total jumlah kredit yang diberikan, dan metode pengembalian dana. Lalu yang ketiga, memo kredit. Pada tahap ini, memo kredit dibuat secara resmi. Ini bisa berupa dokumen fisik yang dicetak atau entry digital dalam sistem. Memo kredit kemudian diberikan kepada bagian keuangan atau akuntansi untuk pemrosesan lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan akurat dan mencerminkan transaksi pengembalian barang. Dan yang terakhir, file. Setelah memo kredit diproses oleh bagian keuangan, termasuk penyesuaian saldo pelanggan dan atau pengembalian dana, memo kredit tersebut di-file atau diarsipkan. Ini merupakan langkah yang penting untuk menjaga catatan keuangan yang terorganisir, memudahkan audit, dan menyediakan referensi untuk transaksi masa lalu. Sistem penyimpanan bisa berupa arsip fisik atau sistem penyimpanan digital.
Untuk bagian penagihan, di sini ada memo kredit, yang dimana proses dimulai dengan diterbitkannya memo kredit. Memo kredit biasanya dibuat saat ada pengurangan piutang pelanggan, misalnya karena retur barang atau diskon. Setelah memo kredit, lanjut ke perbarui jurnal. Setelah memo kredit dibuat, jurnal perlu diperbarui untuk mencatat perubahan dalam akun yang terkait. Setelah itu, perbarui jurnal dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, memo kredit. Setelah jurnal diperbarui, memo kredit yang telah dikoreksi atau disesuaikan akan dicatat kembali sebagai referensi atau dokumentasi lebih lanjut. Di sebelahnya ada jurnal penjualan dan voucher jurnal. Data yang telah diperbarui juga dicatat dalam jurnal penjualan dan voucher jurnal untuk memastikan transaksi tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi. Proses ini dimulai untuk penerbitan memo kredit yang biasanya dibuat untuk mencatat transaksi pengembalian barang atau penyesuaian persediaan akibat kesalahan atau kerusakan barang. Memo kredit ini menjadi dokumen awal yang akan digunakan dalam pembukuan catatan persediaan. Dan langkah berikutnya yaitu informasi yang terdapat pada memo kredit digunakan untuk pembaru rekod persediaan. Langkah ini bertujuan untuk mencerminkan perubahan kuantitas barang yang tersedia dalam sistem persediaan, baik karena penambahan akibat pengembalian maupun pengurangan persediaan. Setelah catatan persediaan diperbarui, informasi tersebut diteruskan ke dalam buku besar pembantu. Berfungsi sebagai dokumen pendukung yang mencatat secara rinci semua perubahan dalam persediaan, sehingga perusahaan dapat memantau pergerakan barang dengan akurat. Dalam proses ini, voucher jurnal juga dibuat sebagai langkah lanjutan. Voucher jurnal adalah dokumen yang mencetak transaksi dalam sistem akuntansi perusahaan, memastikan bahwa setiap perubahan persediaan sesuai dengan catatan keuangan. Di akhir proses, memo kredit digunakan kembali jika diperlukan untuk mencatat transaksi berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah piutang dagang. Memo kredit yang didapat dari pengendalian persediaan akan diperbarui piutang dagang secara manual yang akan menghasilkan dua jenis, yaitu pertama adalah dokumen memo kredit dan yang kedua adalah buku besar pembantu piutang. Untuk memo kredit akan disimpan ke dalam file, sedangkan untuk buku besar pembantu piutang akan dijadikan dokumen ikhtisar piutang dagang AR yang akan diserahkan kepada buku besar umum. Baiklah, selanjutnya adalah buku besar umum. Untuk menyusun buku besar umum, kita memerlukan 3 dokumen, yaitu yang pertama adalah ikhtisar piutang dagang AR yang diterima dari piutang dagang. Kemudian, dokumen kedua adalah voucher jurnal yang diterima dari penagihan. Dan yang ketiga adalah voucher jurnal yang diterima dari pengadaan persediaan. Kemudian dari ketiga dokumen ini akan dilakukan perbaruan buku besar umum secara manual yang akan menghasilkan data buku besar, dan data ini disimpan ke dalam beberapa dokumen, yaitu ikhtisar piutang dagang AR, voucher jurnal, dan voucher jurnal yang sudah diperbarui. Kemudian ketiga file ini akan disimpan di dalam file jurnal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Kami harap ini bisa menambah ilmu kita semua dan membuat kita mengerti bagaimana retur penjualan yang bagaimana siklus retur penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.